Ditambah, guru di SMA Negeri 1 Botomuzei, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada materi program linier. Selamat menyaksikan. Berdiri. Hormat. Selamat siang semuanya, silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Ya, puji Tuhan semua dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Putri Ayu. Terima kasih. Ibu mau cek dulu kehadirannya, sekretaris bagaimana hari ini, Nak? Hadir semua, Bu. Iya, hadir semua. Mantap ya. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai program linier. Udah pernah dengar program linier? Pernah, Bu. Pernah. Itu sebenarnya sudah kalian pelajari, tapi ini materi selanjutnya ya, dari kelas SMP juga sudah pernah kalian pelajari mengenai persamaan linier dua variabel. Nah, sebelum kita belajar mengenai program linier, Ibu mau ajak kalian dulu untuk bersenang-senang. Jadi gerakannya watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 orange juice, gitu ya. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 orange juice, orange juice. Watermelon, papaya, banana, orange juice. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 orange juice. Satu, dua, ya. Papaya, papaya, watermelon, watermelon, orange juice, orange juice. Banana, 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 orange Oke lah, kita beri tepuk tangan untuk semua. Sebelum belajar, kita harus tahu apa sih tujuan kita untuk mempelajari program linier ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, merancang model matematika melalui masalah program linier dengan benar. Yang kedua, mendiagnosis nilai optimum dari masalah program linier dengan tepat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dengan benar. Selanjutnya, untuk manfaat pembelajaran. Manfaat pembelajaran, program linier ini digunakan dalam bisnis dan ekonomi. Ini salah satu contohnya. Nah, jadi dalam dunia bisnis dan ekonomi ini, kita bisa mengetahui bagaimana memperoleh keuntungan maksimal, mengetahui biaya minimal yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan dengan melihat batasan-batasan yang tersedia yang akan dialokasikan nanti secara optimal ke berbagai kegiatan. Jadi pada masalah
bidang bisnis dan ekonomi ini kita bisa menggunakan program linear. Nah, sebelum kita masuk ke program linear, sebelumnya kita sudah mempelajari materi prasyaratnya, yaitu pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, Ibu mau menanyakan siapa yang bisa menjelaskan apa itu pertidaksamaan linear dua variabel. Silakan, siapa yang mau menjawab? Senaria? Pertidaksamaan linear dua variabel ini yaitu pertidaksamaan yang memuat dua variabel dengan pangkat tertinggi yaitu 1, dan penyelesaiannya bisa kita gambarkan dengan menggunakan grafik dan bisnis. Iya, oke, benar ya. Jadi kalau pertidaksamaan linear dua variabel pasti dia memuat dua variabel. Kalau 3 variabel ya berarti 3 variabel. 2 variabel itu ya bisa X, bisa Y, atau terserahlah apapun variabel, mau A, mau B. Kemudian yang tahu apa kaitan atau apa hubungan dari materi yang sebelumnya dengan program linear ini? Apa kira-kira yang menjadi hubungannya? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Marita. Jadi pertidaksamaan linear dua variabel ini memiliki hubungan dengan program linear. Jadi sebelum kita mengerjakan program linear tersebut, kita harus lebih dulu mengetahui apa saja pertidaksamaan linear dua variabel atau bagaimana yang dimaksud dengan pertidaksamaan linear dua variabel ini, sehingga nantinya dapat memudahkan kita dalam mengerjakan program linear. Iya, benar. Oke ya. Jadi di program linear ini biasanya dia itu berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Nah, masalah itu nanti kita bisa buat dia dalam pemodelan matematika. Pemodelannya itu berbentuk pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk garis besar pembelajaran, model pembelajaran yang kita gunakan itu adalah model problem based learning. Nah, di dalam pembelajaran ini kalian akan berdiskusi dalam kelompok. Selanjutnya, setelah diskusi kalian akan melakukan presentasi. Nah, jadi di dalam pembelajaran ini, Ibu akan melakukan penilaian. Ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap, kedua pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kalian berdiskusi, silakan dikerjakan soal pretest ini di kertas 1 lembar, tulis nama dan kelas. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita berdiskusi, kita perhatikan, kita amati video yang sudah Ibu sajikan. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar program linear dalam usaha kuliner. Raymond biasa membuat kue dan menjualnya di toko dekat rumah. Jenis kue yang dia buat adalah donat dan cupcake. Dia menjual per potong donat seharga Rp10.000, sedangkan cupcake seharga Rp7.000. Sayangnya persediaan tepung di rumahnya tidak sedikit, hanya 240 gram saja. Padahal untuk membuat sepotong donat membutuhkan 30 gram tepung, dan untuk membuat sepotong cupcake membutuhkan 20 gram tepung. Kapasitas rak display untuk kuenya pun terbatas, paling banyak memuat 10 kue.
yang selalu optimis mendapatkan uang semaksimal mungkin dari usaha ini. Untuk itu, mari kita tentukan banyaknya donat dan cupcake masing-masing yang harus dibuat. Oke, nah dari masalah yang sudah kalian amati, menurut kalian apa yang kalian dapatkan atau pertanyaan apa yang diajukan dalam masalah di dalam video? Ya, silakan Junita. Dari video tersebut kita dapat menentukan banyaknya donat dan cupcake untuk mendapatkan banyaknya keuntungan dari penjualan remon. Iya. Oke. Nah, jadi dari video itu, Nak, kita diminta untuk berapa sih donat, berapa sih cupcake yang mau kita tentukan banyaknya sehingga keuntungan maksimum itu kita peroleh. Nah, jadi masalah ini, Nak, kita selesaikan dia dengan program linear. Selanjutnya, kita akan berdiskusi dalam kelompok. Kelompok yang sudah Ibu bagikan, kelompok 1 Marita, Vian, Jeffrey, Agusman, dan Senaria. Kelompok 2 Nur, Anisetus, Herbin, Seiran, dan Putri Ayu. Kelompok 3 Elvin, Junita, Francisca Niastin, Febrianti, Putri Dwi, dan kelompok 4 Niel, Justus, Linda, Ledis, dan Nini. Oke, silakan dibentuk kelompoknya. Ibu akan bagikan bahan ajar dan lembar kerja yang akan kalian diskusikan atau LKPD yang akan kalian diskusikan. Jadi bahan ajar ini dan LKPD akan Ibu bagikan satu per kelompok. Nah, perhatikan lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Tulis dulu nama kelompokmu, kemudian kelas. Ikuti petunjuk yang sudah Ibu sajikan. Sudah? Nah, bahan ajar yang sudah Ibu berikan itu kamu gunakan untuk bahan diskusimu. Bahan diskusi bisa kalian buka di bahan ajar ini. Sudah Ibu tampilkan materi-materi apa saja yang akan kamu perlukan untuk menjawab dan mendiskusikan dari permasalahan di LKPD. Oke, silakan didiskusikan. Sudah? Nah, untuk masalah 1 ini, Nak, sekarang kita fokusnya, coba buka bahan ajarnya. Di situ udah Ibu tuliskan apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Sudah? Nah, jadi kita menentukan model matematikanya dulu. Model matematikanya itu berbentuk pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, di sini kan kalau sudah kita bentuk, kita lihat untuk masalah program linear. Yang harus kita tentukan itu adalah yang pertama dulu. Kita tentukan fungsi kendala dan fungsi objektif. Kalau kendala itu bisa juga disebut sebagai fungsi pembatas. Nah, kalau objektif ini adalah tujuan yang mau kita capai. Nah, ini kan dia perusahaan makanan. Jadi dia mau mendapatkan untung. Sudah? Itu yang menjadi fungsi tujuannya atau fungsi objektif. Bagaimana untuk kelompok 2? Kita lihat dulu masalah yang pertama. Pertama itu, Nak, kalian harus tentukan dulu model matematikanya. Oke? Jadi kalau model matematika ini lebih gampang lah dia, nanti bisa kalian baca. Nah, untuk menentukan maksimum minimumnya atau optimumnya, kita pakai yang pertama tentang metode uji titik pojok. Nah, uji titik pojok ini, yang pertama itu kita tentukan fungsi kendala dan fungsi objektif.
ini materi ajarnya. Jadi sebelumnya kan kalian kalau mau mencari ini tadi, kalian harus menentukan model matematikanya dulu. Udah, kalau udah tahu model matematikanya, baru kita lanjut ke metode uji titik pojok. Adalah bukan HP, nak. X, Y adalah 4,3. Berarti ini kita udah tahu 4,3. Oke? Jadi yang dinamakan optimum ini ada maksimum dan minimum, tergantung mana soal yang diminta. Jadi di sini ada namanya metode uji titik pojok. Itu fokusnya ke tujuan. Tujuan itu kan ada harga ini ya. Jadi yang setiap ada harga, itulah yang kita kasih dia jadi variabel X dan variabel Y. Kenapa nggak kain polos dan kain bergaris? Kan kita nggak tahu berapa harganya, ya kan? Nggak ada dikasih tahu kain polos, kain bergaris, enggak kan? Yang dikasih tahu hanya berapa yang diperlukan, itu saja. Yang dikasih tahu harga dari si model 1 dan model 2. Makanya inilah yang kita sebut sebagai si X, sebagai si Y. Inilah fungsi tujuan kita. Ini nggak tahu kita tujuannya kemana, si kain polos dan kain bergaris ini. Udah? Nah sekarang untuk kain polos itu diperlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain bergaris. Itu pakaian model 2. Kalau sudah selesai semuanya, kita lanjut ke presentasi. Jadi hasil presentasi ini, semua anggota kelompok maju ke depan, kemudian pilih salah satu yang sebagai operator dan satunya lagi sebagai yang menjelaskan. Oke? Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 bisa, kelompok 1 luar biasa, tetap semangat, yes, yes, yes. Tetap semangat tapi loyo. Oke, ya silakan nak. Baik Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok Boleh duduk Agusman. masuk bisnis kami yang dijelaskan oleh Pak Eka. Pertama kami di sini. Jadi yang pertama-tama yaitu kita menentukan model matematika pada permasalahan pertama, di mana pada permasalahan pertama ini kita menentukan X, Y-nya. Jenis 1, kue jenis 1 yaitu sebagai X dan kue jenis 2 sebagai Y. Dan bahan yang tersedia ini kan dalam bentuk kilogram, sedangkan kita mengubahnya dalam bentuk gram, yaitu 9.000. Jadi 1 kilo sama dengan 1000 gram. Jadi teman-teman, setelah kita membuat daerah penyelesaiannya, maka kita dapat menentukan titik-titik pojok atau titik penyelesaiannya, yaitu dengan kita memperhatikan gambarnya. Titik pojoknya yaitu kita mendapatkannya dengan bagian daerah penyelesaian atau bagian yang diarsir, ya, yang banyak terarsir, ya, yang banyak terarsir. Titik yang pertama yaitu yang ini, 0,80. Yang kedua 0,90 yang di sini. Kemudian jika kita perhatikan yang banyak terarsir tadi yang di sini dan di sini. Jadi untuk menemukan titik X dan Y-nya, maka kita mengeliminasi persamaan yang kedua dan ketiga. Dari keempat substitusi di atas ditunjukkan
dan kue jenis 2 sebanyak 60. Jadi demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, sangat dan saya Dari kelompok 2, silakan. baik, sebagai pertanyaan kami, kan di dalam pembahasan kalian terdapat 4 titik pojok. Untuk titik pojok ketiga dan keempat tadi dilakukan dengan cara eliminasi dengan substitusi. Kalian mengambil persamaan untuk titik pojok ketiga, kalian mengambil persamaan 2 dan 3, juga dengan titik pojok keempat mengambil persamaan 1 dan 3. Mengapa tidak persamaan 1 dan 2 saja ataupun persamaan 2 dan 3 saja? Mengapa harus itu? Jadi jadi teman-teman, mengapa kami mengambil dari yang persamaan pada titik pojok yang ketiga, kami mengambil persamaan 2 dan 3 karena jika teman-teman memperhatikan titik atau ya maksudnya persamaan garis titik potong yang bertemu yaitu persamaan kedua dan yang ketiga di sini. Jadi ini persamaan, oh iya, yang ini persamaan yang ketiga, X ditambah Y sama dengan 100, dan yang ini persamaan yang bentar. Oh ya, jadi yang ini persamaan yang kedua, sehingga nanti dapat menemukan nilai yang ini. Kenapa harus yang kedua dan yang ketiga? Karena ini kan kita harus lihat titik potongnya dia di mana. Ini kan pas tepat di sini ya. Jadi pertidaksamaannya itu, ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Kemudian yang satu lagi ini ya, yang 80,20 ini. Kenapa kita pakai yang pertidaksamaan yang keberapa ini? Ini yang kita pakai, yang titik potongnya. Pertama, yang ketiga, ini yang pertama, kemudian ini yang ketiga, maka menghasilkan titik potong tepat di sini, gitu. Nggak mungkin kita ngambil pertidaksamaan yang kedua, sementara dia tidak berpotongan di situ. Dia hanya berpotongan di sini saja, di sini. Udah? Berarti ini tadi 2 garis ini. Makanya mereka bertemu di sini. Udah? Paham, nak? Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Baik Ibu dan teman-teman semua, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Tablet jenis 1 itu tadi mengandung 5 unit vitamin A, kita masukkan 5. Terus untuk vitamin B mengandung 3 unit. Sekarang masuk pada jenis tablet 2. Untuk jenis tablet 2 mengandung 10 unit vitamin A dan vitamin B mengandung 1 unit. Maka harga tablet pertama yaitu 4.000 dan harga tablet 2 yaitu 8.000. Sedangkan keperluan anak tersebut dalam 1 hari yaitu 25 vitamin A dan 5 vitamin B. Kita masukkan 25 vitamin A, 5 vitamin B. Maka melalui tabel tersebut kita dapat membuat model matematikanya. Kita misalkan tablet 1 ini yaitu nilai X dan tablet 2 ini nilai Y. Selanjutnya kita buat daerah penyelesaiannya melalui diagram kartesius. Maka titik yang memiliki nilai minimum yaitu titik 5,0 sehingga mengeluarkan biaya sebesar 20.000. Oke teman-teman dan ibu, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Iya, kelompok lain silakan yang mau menanggapi. Artinya itu X-nya itu 0, bukan Y yang 0. Jadi kenapa sih? Tengok ya, kalian perhatikan X ditambah 2Y sama dengan 5, X ditambah 2 kali 0 sama dengan 5. Jika nilai Y sama dengan 0, seharusnya yang ditemukan di situ
paham kelompok 2? Ini tadi ya. Ini kan kalau X sama dengan 0. Artinya si X ini yang mau kita substitusi ke persamaan ini tadi. Begitu kan? Nah, jadi kalau X sama dengan 0, bukan 2 dikali 0, nak. Tapi jadi 0 ditambah 2Y sama dengan 5. Maka 0 itu kan habis memang. Sisanya siapa? Ya sisanya si 2Y. Maka 2Y sama dengan 5. Udah? Paham ya kelompok 2? Kelompok 2. Tetap semangat, luar biasa. Yes, yes, yes. Lanjutnya kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang disajikan oleh teman kami Putri kepada teman-teman. Di sini ada kapasitas dan banyak bus. Kapasitas untuk bus A sama dengan 30 orang. Jadi pembatasnya yaitu 30X ditambah 40Y lebih besar sama dengan 240. Atau dia bisa lebih dari 240, tetapi tidak boleh kurang dari 240. Untuk mengetahui titik pojok yang belum kita ketahui ini, kita eliminasi persamaan 1 dan 2, yaitu Y-nya sama dengan 3. Setelah itu kita substitusikan ke persamaan paling mudah. X tambah Y sama dengan 7. X-nya sama dengan 7 dikurang 3, hasilnya X sama dengan 4. Jika substitusi di atas ditunjukkan bahwa titik 4,3 menghasilkan pengeluaran minimum untuk jenis bus yang disewa. Maka jenis bus yang harus disewa agar pengeluaran minimum adalah 4 jenis bus A dan 3 jenis bus B. Demikian hasil diskusi kami. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan kelompok lain yang mau bertanya. Ada? Pas? Jelas ya? Ye, pasti bisa. Silakan maju kelompok 4. Baik Ibu dan teman-teman semua, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang dijelaskan oleh teman kami dari diskusi. Kita bisa memisalkan model 1 itu sebagai X dan model 2 sebagai Y. Jadi kita belum mengetahui berapa titik yang sebenarnya. Jadi untuk mengetahui titik ini kita akan melakukan metode eliminasi dan substitusi. Kelompok 4. Mantap. Kelompok 4. Luar biasa. Kelompok 4. Buta. See you. See you. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan dibuka HP-nya. Kita lihat sama-sama. Udah dibuka aplikasi GeoGebra. Kita mulai dengan masalah 1. Ketik di situ ya di HP-mu. 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 180. Untuk yang kedua, X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 160. Untuk pertidaksamaan yang ketiga, X tambah Y lebih kecil sama dengan 100. Iya, coba Ibu lihat mana yang sudah kalian buka. Jadi dari sini kan nak, bisa kita tentukan, kan ini kan lebih kecil semua ya. Berarti daerah yang paling kotor itu yang mana? Yang ini. Yang ini kan? Iya, Bu. Yang paling gelap lah dia, inilah dia. Nah, inilah titik-titik pojoknya. Kalau secara manual kan tadi kita sudah tahu yang dicari kelompok 1 tadi, ini kan 80,20 di sini dia. Pas dia tepat di 80,20. Kemudian ini berapa? Yang satu lagi. Ini. X, Y jangan terbalik. 40,60. Udah bisa dilihat kan, Elvin? Febri? Diperkecil, nak. Kalau kita cari yang ini, nak. Ini kan kalau manual tadi berapa dapat kelompok 1? 80,20 ya? Ini dia 80,20. Berarti benar yang mereka cari tadi kan? Yang paling kotor itu dimulai dari mana? Sama nggak sama tampilan yang sama Ibu? Sama ya? Jadi titik pojoknya itu berapa, nak? 0,5. Kemudian ini X, Y 1,2 ya. Terus satu lagi. Ini ada kuis.
yang sudah selesai boleh langsung jawab. Kelompok 1 berapa? 340.000. Kelompok 2? 320. Kelompok 3? Kelompok 340.000. Iya, tapi dari semua kelompok yang sudah pas langkah-langkahnya itu hanya kelompok 1. Sudah? Jadi untuk kesimpulan yang sudah kalian dapatkan dari LKPD, silakan dijawab. Ya, silakan Linda. Dari LKPD yang telah kita pelajari yaitu satu, kita menuliskan model matematika terdahulu, kemudian menentukan fungsi kendala dan fungsi objektif, kemudian menggambarkan daerah penyelesaian, dan yang keempat yaitu menentukan titik pojok, dan yang terakhir yaitu membandingkan nilai pada fungsi objektif yaitu minimal dan maksimal. Oke, terima kasih. Kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran kita dari awal sampai saat ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Si Niel, silakan. Yang dapat kita simpulkan setelah belajar program linear adalah bahwa program linear dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menuliskan masalah itu dalam model matematika. Ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya kesimpulan yang kedua. Putri. Jadi kesimpulan dari materi kita itu langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum dari dengan melakukan titik pojok, yaitu tentukan fungsi kendala dan objektifnya, kemudian gambar daerah penyelesaian, kemudian ketiga menentukan titik pojok, kemudian substitusi titik pojok ke fungsi objektif. Oke, terima kasih. Nah, inilah yang sudah dikatakan oleh temanmu tadi, program linear itu bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Nah, jadi program linear ini dikatakan program linear ketika dia mempunyai fungsi objektif atau fungsi tujuan, kemudian memiliki nilai optimum yang mencakup nilai maksimum dan minimum. Kemudian adanya keterbatasan sumber daya yang disebut sebagai fungsi kendala. Nah, ini langkah-langkahnya: menentukan fungsi kendala, kemudian menggambar daerah penyelesaian, menentukan titik pojok, kemudian mensubstitusikan titik pojok. Ketika kita mencari nilai maksimum, ya pilih nilai maksimum. Ketika yang diminta nilai minimum, kita pilih nilai yang paling kecil atau minimum. Refleksi. Kalian ungkapkan bagaimana perasaan kalian setelah belajar mengenai program linear. 2 orang saja, silakan diutarakan. Ya, Anisetus. Baik, dari mulainya tadi kita belajar dan kami rasakan khususnya saya lebih nyaman dan dapat mengikuti segala dan memahami materi yang diberikan oleh ibu, dan bisa memberikan semangat karena ada sedikit seru-serunya dan dapat mengikuti kami untuk ingin lebih tahu dengan dunia matematika. Iya. Satu orang lagi ya, yang perempuan. Iya, silakan Seiran. Dari kita belajar tadi, terutama yang saya rasakan mudah dipahami, menarik, dan tidak terlalu kaku dalam pembelajaran karena ada permainannya atau diam-diam seperti itu. Ya, terima kasih ya. Nah, selanjutnya ini seperti biasa ya. Iya, oleh-oleh. Ini ada di Google Jamboard. Nah, jadi ketika kalau bisa juga kalian scan QR barcode-nya ini. Kemudian selanjutnya, nah, untuk materi selanjutnya
kalian mempelajari tentang materi mencari nilai optimum dengan garis selidik. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kamu bisa scan di sini untuk mencari materi lebih lanjut mengenai nilai optimum dengan mencari garis selidik. Oke? Nah, itulah pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum kita pulang, silakan ditutup dengan doa-doa dipimpin oleh Anissa itu. Silakan pimpin dengan doa, Nak. Baik Ibu dan teman-teman semuanya, sebelum kita berpisah, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga dan menolong kami mulai dari pagi sampai saat ini. Tuhan, segala mata pelajaran yang telah kami pelajari pada hari ini, tanamkanlah di dalam hati kami supaya menjadi bekal kami di masa depan. Sebentar kami akan berbicara seperti Tuhan, engkau kami dan kami sampai di rumah kami dengan selamat. Terpuji dalam namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Siang, Bu.